melakukan praktek mengajar di SDN 26 Pir 2 Tanta S Kecamatan Parindu di kelas 5 fase C. Selamat menyaksikan. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, bahwa kabar kalian baik semua. Hari ini kita akan melakukan pelajaran, melanjutkan pelajaran kita yang sudah ada dengan tema, masih ingat apa? Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian dulu. Apakah semua hadir? Hadir. Semua hadir? Hadir. Kalau semua hadir, berarti Pak Guru tidak perlu menyebut satu-satu. Syukur, terima kasih bahwa kalian hadir semua. Nah, ada pun pelajaran kita hari ini yang berjudul Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah, memiliki tujuan bahwa nanti kamu diminta memahami apa arti citra Allah. Mengapa saya harus menghargai sesama yang bukan satu jenis kelamin dengan saya, kawan saya yang laki-laki dan perempuan. Tapi sebelum mengawali pelajaran kita, mari kita awali dulu dengan doa pembukaan. Salah satu dari kamu, Nesa, silakan pimpin doa. Mari kita berdiri, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Tuhan. Bantulah kami agar kami sungguh dapat menjadi citramu dalam perilaku kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Apa Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari kita lihat lagi apa tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, karena kita adalah pelajar Pancasila, kita harus memiliki ciri sebagai pelajar Pancasila. Nah, kita sebelum Pak Guru lanjutkan, mari kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu pelajar Pancasila. Baik, mari nyanyi dengan kencang yang menunjukkan bahwa kamu adalah pelajar Pancasila. Sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Ketika sudah di tangan Pak Guru, harus berhenti. Perhatikan, 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, sekarang dengarkan apa yang Pak Guru sebut, tapi jangan lakukan yang Pak Guru lakukan. Paham? Kita berdiri dulu. Apa perintahnya tadi? Dengarkan, lakukan apa yang Pak Guru perintah, tapi jangan ikuti apa yang Pak Guru lakukan. Siap, konsentrasi. Pegang kepala. Iya, masih ada yang keliru. Pegang telinga. Pegang hidung. Ya, sudah konsentrasi. Baik, silakan duduk. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Laki-laki dan perempuan sederajat. Tadi sudah disebutkan, tujuan pelajaran kita adalah supaya kita memahami diri kita adalah citra Allah. Pernahkah kamu bertanya, siapakah aku? Pernah kamu bertanya, aku ini siapa? Pernah kamu bertanya, aku mirip siapa? Baik, karena itu Pak Guru ingin mengajak kamu melakukan suatu pengamatan.
penelitian. Nanti kamu akan menulisnya dalam selembar kertas dengan pertanyaan, aku ini mirip siapa? Nah, karena aku ini mirip siapa, pengamatan kita lakukan sendiri-sendiri. Tapi sebelumnya, aku mau nanya, semua pernah melihat cermin? Kalian kan sering bilang ngaca dong. Nah, itu bercermin berarti melihat kaca. Nah, ini tugasnya, kamu terima dulu. Pak Guru akan memberi penjelasan apa yang harus diamati. Iya. Nah, perhatikan gambar itu. Bayangkan itu dirimu sedang melihat cermin. Nah, setelah kamu melihat cermin itu, baru kamu lihat pertanyaan penuntun di bawah ini. Kita lihat cermin kita ini mirip siapa? Ada pertanyaan? Sudah paham tugasnya? Nah, silakan mengamati. Waktu kurang lebih 10 menit. Iya. Kondisi sekarang Pak Guru minta beberapa orang untuk menjawab, memberitahu kepada kita semua tentang analisa dia terhadap dirinya setelah melihat cermin. Nah, kita minta Resi, coba Resi, wajahmu menurutmu setelah bercermin mirip siapa? Mirip mama. Kalau suara mirip siapa? Apa yang kamu jawab di situ hasilnya? Mirip mama. Kemudian cara berjalan mirip siapa kira-kira ya? Oh, mirip mama. Baik, kita tanya Dini. Sekarang kita tanya Dini, menurut pengamatanmu dari cermin, wajahmu itu mirip siapa? Mirip mama. Dan dikit-dikit. Kemudian suaranya mirip siapa? Mirip mama. Waduh, anak mama. Baik, dari pengamatan ini kita menarik kesimpulan. Ada yang mau mencoba menarik kesimpulan, Nesa? Apa kesimpulan yang kita tarik dari pengamatan kita? Oke, Pak Guru bantu. Pertama, kita sebagai anak memiliki kemiripan dengan orang tua kita. Itu berarti anak adalah gambar dari orang tua, dari orang tua kita. Sehingga kita sebagai anak bisa disebut citra dari orang tua. Nah, mengapa kira-kira disebut begitu? Karena dalam diri kita sebagai anak terdapat sesuatu yang titik-titik dengan orang tua. Ayo, apa titik-titiknya? Kesamaan. Kemiripan itu dalam bentuk fisik, suara, mungkin tingkah laku, cara berjalan. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari kitab suci. Sekarang bukan sebagai anak lagi, kita melihat diri kita sebagai laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Kalau anak adalah citra orang tua, lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia? Kita akan membaca dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Ini panjangnya, tapi bisa juga kita ambil singkatnya nanti 26 sampai 28. Baik, kita saksikan dari sebuah video. Tolong dengar baik-baik. Dari hasil yang kita dengar, kita amati dari kitab suci, nanti akan muncul pertanyaan yang harus kita selesaikan berkaitan dengan kita sebagai citra Allah. Cerita Alkitab ini diambil dari Kejadian pasal 1 dan 2. Tuhan menciptakan manusia. Dari hari pertama sampai hari kelima, Tuhan
menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada hari ke-6, Allah juga menciptakan segala jenis makhluk hidup. Kemudian berfirmanlah Allah. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Allah membentuk kita dengan tangannya sendiri, dan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah Allah menciptakan manusia, termasuk kita semua. Ia membentuk dan menenun kita sejak dari dalam kandungan ibu kita. Ia menciptakan kita sangat spesial, laki-laki atau perempuan, semuanya istimewa. Tuhan mengenal kita bahkan sampai mengetahui jumlah rambut di kepala kita. Dia juga tahu ketika kita sedang sedih atau waktu happy. Setiap kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Ada yang berkulit hitam, putih, coklat, dan ada yang berambut lurus, keriting. Semuanya mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Tapi, walaupun perbedaan itu, satu hal yang pasti bahwa setiap kita diciptakan oleh Tuhan sangat spesial dan Tuhan mengasihi kita. Baik, kamu sudah mendengar video ini. Pak Guru akan baca ulang lagi teksnya. Dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dengar dulu ya. Ayat ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan diciptakannya dia perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, tadi kamu sudah mengamati dirimu di cermin dan menemukan bahwa kita adalah gambar dan rupa dari orang tua. Nah, berdasarkan teks kitab suci yang kamu dengar, maka muncul pertanyaan-pertanyaan diskusi. Karena itu, selamat berdiskusi dengan permasalahan yang pertama. Apa maksud dari manusia adalah gambar dan rupa Allah? Silakan diskusikan dengan teman sebangkumu. Baik, setelah kamu mendengar
teks kitab suci yang Pak Guru baca dan video yang kamu saksikan, kamu amati, maka kamu diskusi kelompok. Di sini sudah ada soal berkaitan dengan teks kitab suci yang kita dengar. Ini soalnya Pak Guru lagi. Ingat, satu kelompok nanti jawabannya hanya satu lembar, karena merupakan hasil diskusi. Nah, perhatikan soalnya. Soal yang pertama, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau disebut citra Allah? Nah, tadi pada pengamatan pertama kamu sudah tahu mengapa kita disebut gambar dan rupa orang tua atau orang tua kita citra orang tua. Nah, sekarang apa arti jika manusia itu disebut citra Allah? Lalu yang kedua, apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang diciptakan menurut citranya tadi dalam bacaan kitab suci? Lalu yang ketiga, tuliskan 3 contoh perbuatan manusia yang menunjukkan atau sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Selamat diskusi. Silakan diskusi secara berkelompok. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you. Setelah diskusi, sekarang saatnya kita mendengar pendapat dari hasil diskusi. Kita awal dari pendapat kelompok 1. Silakan yang mewakili kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya dengan pertanyaan yang pertama. Nah, yang lain silakan simak. Kalau tidak setuju, boleh tidak setuju. Kalau setuju, tidak apa-apa. Baik, yang pertama pertanyaannya, pertanyaan diskusinya tadi. Menurut kelompok saya, 1. Soalnya apa? Baca dulu. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau citra Allah? Jawaban. 1. Mempunyai akal budi dan perasaan. 2. Apa tugas yang diberi Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Berkuasa dari ciptaan Tuhan yang lain. 3. Tuliskan 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. 1. Cinta kasih. 2. Baik hati. 3. Tolong menolong dengan sesama. Ya, berdiri dulu. Yang pertama tadi, soalnya Apa arti manusia apa artinya? diciptakan? Artinya mempunyai akal budi. Ya, pertama manusia disebut citra Allah karena memiliki pertama akal budi. Kemudian Mempunyai perasaan. perasaan. Apa lagi? Oh, itu aja. Nomor 2-nya apa? Nomor 2. Berkuasa dari ciptaan Tuhan yang lain. Ya, berkuasa atas kuasa dari, bukan atas ya, dari ciptaan lain. Ya? Yang nomor 3. Nomor 3. Cinta kasih. Ya, manusia memiliki cinta kasih. Apa lagi? Baik hati. Baik hati.
lagi. Tolong menolong dengan sesama. Menolong. Ya. Silakan duduk. Nah, kita sudah melihat jawaban temanmu dari kelompok 1. Bahwa yang pertama, menurut kelompok 1 yang membuat manusia adalah citra Allah, karena manusia itu punya akal budi, punya perasaan. Kemudian apa perintahnya? Soal nomor 2 tadi apa? Nomor 2. Apa tugas yang diberi Tuhan kepada Ya, manusia? apa tugas? Tugasnya berpuasa dari ciptaan lain. Lalu perbuatan yang menunjukkan kodrat manusia itu bahwa manusia punya cinta kasih, baik hati, tolong menolong. Ini pendapat kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Siapa yang mewakili? Nah, silakan maju. Apa? Nomor 1. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau citra Allah? Jawaban. Karena di dalam diri manusia ada unsur-unsur yang serupa Allah. Dua. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakannya seturut citranya? Jawab 2. Berpuasa dari ciptaan Tuhan yang lain. 3. Tuliskan 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabat sebagai citra Allah. 1. Cinta kasih, baik hati. 3. Tolong menolong dengan sesama. Ya, dari kelompok 2 nampaknya yang bedanya hanya 1, bahwa manusia disebut citra Allah karena dalam diri manusia terdapat unsur-unsur yang serupa dengan Allah. Jadi 2 jawaban ini saling melengkapi. Baik, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir. Silakan yang mewakili Nando. Kita dengar jawaban kelompok 3. Menurut kelompok 3 dari hasil mengamati teks kitab suci tadi, 1. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau citra Allah? Artinya dalam diri manusia terdapat 3 kemampuan yang menyerupai Allah. ya tunggu dulu. Sebentar ya, Bu. Berarti dalam diri manusia terdapat apa? Terdapat kemampuan yang menyerupai Allah. Kemampuan yang menyerupai kemampuan Allah. Ya, lainnya. Seperti kemampuan berpikir, Kemampuan berpikir, perasaan, dan kehendak. kehendak. Ya, nomor 2. Nomor 2. Apa tugas yang diberi Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan menurut citranya? Menguasai ciptaan lainnya dan mengelolanya dan memeliharanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, lanjut. Ya. Tuliskan 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. Menolong sesama, berbuat baik kepada sesama, Terus? dan kehendak bebas. Jangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, semua jawaban kalian benar. Maka kita menarik kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang mau kita tarik dari kitab suci yang kita dengar. Pertama, bahwa sebagai anak-anak kita adalah gambar dan rupa dari orang tua. Yang kedua, sebagai anak laki-laki dan perempuan, kita diciptakan Allah adalah gambar dan rupa Allah atau citra Allah. Nah, dari soal yang pertama kita tahu kesimpulan kita bahwa kita disebut citra Allah karena dalam diri kita sebagai manusia
terdapat unsur-unsur kealahan yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak Dia anugerahkan kepada ciptaan lain. Itulah yang membuat kita manusia itu derajatnya lebih tinggi dari ciptaan lain. Nah, apa tadi? 3 unsur itu. Pertama, manusia diberi akal budi, diberi kemudian diberi kehendak, sehingga manusia bisa bercita-cita, bisa memiliki rasa seperti perbuatan ini, bisa berbuat cinta kasih, ada perasaan, bisa melakukan kebaikan. Nah, sementara makhluk ciptaan lain tidak memiliki kemampuan itu. Nah, manusia menjadi istimewa. Karena itu martabat manusia memiliki martabat luhur, karena dalam dirinya terdapat hal seperti yang dimiliki oleh Allah. Karena itu sebagai manusia kita adalah citra Allah, gambar dan rupa Allah. Karena itu kita harus saling menghormati satu sama lain, karena setiap orang adalah citra Allah. Dengan menyakiti sesama itu artinya kita menyakiti citra Allah. Menyakiti citra Allah sama dengan menyakiti hati Allah sendiri. Karena itu kamu atau kita jika menyakiti sesama, kita berbuat dosa karena melawan kehendak Allah. Nah, sampai di sini penjelasan Pak Guru. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan melakukan suatu refleksi, evaluasi atas apa yang kita pelajari. Nanti hasilnya dikumpulkan. Baik, sekarang sebagai ungkapan syukur kita bahwa kita diciptakan Allah dengan kodrat yang sangat tinggi, dengan martabat yang sangat mulia, baik sebagai laki-laki dan perempuan, tugasmu adalah membuat sebuah doa syukur kepada Allah atas diri diciptakan sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, sebagai citra Allah. Paham tugasnya? Nah, jadi tugasnya sendiri buat doa. Tidak ada istilah doa kelompok. Nah, silakan membuat doa masing-masing. Isinya doa syukur dan terima kasih kepada Allah atas anugerah kita yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah. Baik, silakan buat doa sambil merenung. Doanya sudah jadi. Nanti salah seorang membaca doa sebagai doa penutup. Jadi saat hari ini sampai di sini pelajaran kita. Kamu sudah mengerjakan tugas-tugas dan PR pun sudah diberi. Nah, untuk hari ini sampai di sini, silakan salah satu maju ke depan untuk menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang siap? Siap. Ya, silakan, Nisa. Kita berdiri, kita berdoa menutup.